Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Holipah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Ganda Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai risiko pasar dalam manajemen risiko perbankan syariah. Definisi risiko pasar. Risiko pasar dalam bahasa Inggris, market risk adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko pasar menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar juga merupakan risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar, adverse movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Contohnya, misalkan ada sebuah perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan seharga 1 miliar. Terus tiba-tiba harga sahamnya jatuh, sehingga nilai pasar tersebut turun seharga 800 juta rupiah. Nah, otomatis perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolio sahamnya turun sebesar 200 juta rupiah. Nah, kerugian tersebut disebabkan karena saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan. Empat faktor standar risiko pasar. Yang pertama, risiko modal. Risiko modal adalah modal yang tidak dapat dipulihkan jika perusahaan gagal dan bangkrut. Yang kedua, risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Yang ketiga, risiko mata uang. Risiko mata uang yaitu risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Yang keempat, risiko komoditas. Risiko komoditas adalah situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini semakin parah saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Risiko pasar juga terdapat pada aktivitas fungsional bank. Yang pertama, kegiatan treasury, yaitu investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun pernyataan pada lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, penyediaan dana atau pinjaman dan bentuk sejenis. Yang ketiga, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang. Yang keempat, kegiatan pembiayaan perdagangan. Proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, identifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi perusahaan. Akan tetapi, perusahaan tidak selalu menghadapi risiko tersebut. Ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor. Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisaan untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menentang perusahaan. Adapun pengukuran risiko pada dasarnya mengacu pada dua faktor, kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai atau ekspor yang rentan terhadap risiko kualitas. Risiko kualitas terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Ada beberapa tahapan dalam identifikasi risiko. Yang pertama yaitu
Menyusun daftar risiko secara komprehensif, di mana risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Selain itu, perlu dicatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko secara terperinci. Besarnya kerugian akan menentukan level risiko yang akan dihadapi nantinya. Yang kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank Islam. Risiko yang melekat pada produk maupun kegiatan usaha bank. Yang ketiga, menggambarkan proses terjadinya risiko, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko akan terjadi. Yang keempat, membuat daftar sumber terjadi risiko untuk masing-masing risiko. Yang kelima, menentukan pendekatan atau instrumen yang tepat untuk identifikasi risiko. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Yang kedua, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Metode mitigasi risiko pasar. Mitigasi risiko pasar adalah perlakuan untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Metode mitigasi risiko secara umum dikelompokkan sebagai berikut, yaitu menyebarkan risiko, mengurangi risiko, mengalihkan risiko, dan menerima risiko. Risiko ini secara sistematis berdasarkan kegiatannya. Ada 4 jenis risiko pasar yang dihadapi bank Islam, diantaranya yaitu risiko imbal hasil. Risiko ini terjadi ketika imbal hasil yang diharapkan tidak terpenuhi akibat pergerakan kondisi pasar, seperti inflasi, mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Risiko ini mencakup ekspektasi keuntungan berkala, seperti pembayaran cicilan murabahah, keuntungan transaksi, salam dan istisna, serta sewa ijarah. Pada dasarnya, risiko ini bukan sesuai aktual kerugiannya, namun lebih pada kerugian relatif. Berdasarkan standar IFSB terkait mitigasi DCR oleh Bank Syariah dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu income smoothing dengan mitigasi dan income smoothing tanpa mitigasi. Metode income smoothing itu adalah metode dengan mitigasi dengan menggunakan model profit equalization reserve atau PER, di mana bank syariah hanya boleh membentuk cadangan atau reserve secara intern yang diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif. Sementara metode income smoothing tanpa mitigasi adalah metode di mana bank syariah dapat mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah atau hadiah agar tingkat imbalannya kompetitif. Berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN terkait income smoothing diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat tertentu diantaranya yaitu: yang pertama, dilakukan secara terbatas, yaitu hanya dalam kondisi di mana loyalitas nasabah harus dijaga, yang disebabkan rendahnya daya saing tingkat imbalan yang diperoleh nasabah. Yang kedua, kebijakan income smoothing boleh dilakukan apabila dalam praktiknya tidak menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dan tidak menghilangkan karakteristik bagi hasil yang didasarkan pada hasil nyata dengan memastikan tingkat imbalan tertentu. Yang ketiga, kebijakan income smoothing yang dilakukan tidak boleh mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah kecuali disepakati lain dalam akad. Mitigasi DCR oleh bank syariah baik melalui metode income smoothing dengan mitigasi atau dengan menggunakan model profit equalization reserve atau PER, di mana bank syariah hanya boleh membentuk cadangan secara intern yang diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif, maupun income smoothing tanpa mitigasi, atau metode di mana bank syariah dapat mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah
hadiah agar tingkat imbalan kompetitif. Keduanya sama-sama mengabaikan konsep profit and loss sharing yang merupakan ikon dari perbankan syariah dan juga sebagai pembeda utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Adapun pengelolaan manajemen risiko pasar yaitu bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Sistem pengendalian model internal dalam menghitung beban modal untuk risiko pasar menurut SEBI nomor 9 atau 31 DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar Bank Indonesia memperkenankan bank untuk menggunakan model internal di luar metode standar dengan catatan harus memenuhi persyaratan kualitatif dan persyaratan kuantitatif yang ditetapkan secara ketat oleh Bank Indonesia. Pada umumnya, model internal yang digunakan bank untuk mengukur posisi yang mengandung risiko pasar didasarkan pada konsep value at risk atau VAR. VAR merupakan pendekatan untuk mengukur jumlah kerugian yang akan terjadi pada suatu posisi portofolio sebagai akibat perubahan faktor-faktor risiko yang meliputi harga, suku bunga, dan nilai tukar selama periode tertentu dengan menggunakan tingkat probabilitas tertentu. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Sistem pengendalian internal ini dalam penerapan manajemen risiko setidaknya harus mencakup yang pertama yaitu kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha bank secara jelas. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang jelas. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang kesepuluh, verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Mungkin cukup sekian pembahasan atau pemaparan tentang risiko pasar yang ada pada manajemen risiko perbankan syariah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.